Jadi Allah nyatakan adalah kalian semua. Jadi tegas Allah menyatakan di sini, adalah kalian semua. Khairu ummah, umat yang terbaik. Jadi Allah tegaskan adalah kalian semua adalah umat yang terbaik. Nah, kuntum ini spesial adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk kategori dalam lafaz kuntum. Dan alhamdulillah kita sudah berada di komunitas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat, rahmat, cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masih memantapkan iman dan Islam pada diri kita, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya,
dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir di masjid ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihan, hamba-hamba spesial. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah makhluk-makhluk Allah yang istimewa, yang Allah ciptakan. Kita ditempatkan di kedudukan yang mulia, dan tidak semua manusia mendapatkan posisi strategis seperti ini. Maka kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ali Imran, surat urutan ketiga, ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhum fasikun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di sini kuntum. Kuntum ini adalah sebuah kedudukan yang dikhususkan berdomir antum, maknanya kalian semua. Jadi Allah nyatakan adalah kalian semua. Jadi tegas Allah menyatakan di sini adalah kalian semua. Khairu ummah, umat yang terbaik. Jadi Allah tegaskan adalah kalian semua adalah umat yang terbaik. Nah, kuntum ini spesial adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak termasuk kategori dalam lafaz kuntum. Dan alhamdulillah kita sudah berada di komunitas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukhrijat linnas, yang Allah tampilkan di hadapan manusia. Jadi Allah membanggakan kita sebagai umat pilihan di hadapan manusia-manusia lainnya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini adalah kedudukan, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempatkan kita ini sebagai umat yang terbaik yang Allah tampilkan di hadapan manusia-manusia lainnya. Nah, dalam usul fikih
ada ketetapan itu karena ada ilat. Ada hukum itu karena ada sebab. Tanpa sebab tidak ada hukum. Nah, sekarang hukumnya sudah ada nih. Ketetapannya sudah ada. Nah, bagaimana cara kita memperoleh kedudukan kepastian yang Allah tetapkan ini? Maka kita harus melihat ilatnya apa, sebab-sebabnya apa kita menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Ada 3 ilat, ada 3 sebab yang nanti menyebabkan munculnya ketetapan hukum khairu ummah. Dan 3 ilat ini harus kita miliki ketiga-tiganya. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam kita tidak cukup hanya diri sendiri secara individu melaksanakan kebaikan-kebaikan, atau kita sendirian menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Islam, di samping secara individu kita beribadah, kita taat kepada Allah, kita juga harus mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini tidak diperintahkan, maka mengapa ketika Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro mendapatkan cahaya, mendapatkan wahyu, mendapatkan kedudukan sebagai Nabi dan Rasul, kenapa harus keluar dari Gua Hiro kemudian mengajak kaum Quraisy untuk beribadah kepada Allah jika tidak ada perintah dari Allah? Maka Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau keluar dari Gua Hiro dan berdakwah, mengajak masyarakat Quraisy untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsep Islam tidak ada kehidupan diam sendiri di sebuah tempat, menyepi meskipun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan konsep hidup dari Islam. Konsep hidup dari Islam adalah hiduplah di tengah-tengah masyarakat, kemudian ajaklah orang lain untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilat yang pertama. Maka kita mulai sekarang harus mau mengajak orang lain untuk berbuat baik sebagaimana kita sendiri melaksanakan kebaikan itu. Ilat yang kedua atau penyebab yang kedua kita menjadi khairu ummah, tanhauna 'anil munkar, mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Sebagaimana kebaikan, kalau kebaikan kita mengajak orang lain, kalau kemungkaran kita mencegah orang lain sehingga tidak melaksanakan kemungkaran. Sebagaimana diri kita
tidak melakukan kemungkaran itu. Jadi dalam konsep Islam, menghindari kemungkaran, menjauhi kemungkaran itu bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi kita juga harus mencegah orang lain sehingga tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran atau penyelewengan-penyelewengan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini ilat yang kedua. Dan ilat yang kedua ini hanya beberapa orang saja yang berani, yang mau melakukannya. Kebanyakan orang lebih baik cari aman. Ketika ada kemungkaran, lebih baik silent, diam. Padahal dengan diam itu menyebabkan kemungkaran, kemaksiatan semakin menjalar, semakin merajalela, semakin meluas. Kalau kita ingin tetap mempertahankan kedudukan kita sebagai khairu ummah, maka kita harus berani, harus mau mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Memang mencegah kemungkaran ini resikonya lebih berat daripada mengajak kebaikan. Kalau kita mengajak kebaikan orang lain, umpama kita mengajak, ayo kita sholat, sudah berkumandang adzan. Paling yang diajak ketika menolak itu hanya mengucapkan, terima kasih sudah diingatkan. Kami masih melanjutkan kegiatan. Paling hanya itu. Tapi ketika mencegah kemungkaran, ketika ada orang yang sedang pesta miras, kemudian kita cegah, maka risikonya bisa jadi berakibat kita bisa diserang, bisa dipukuli oleh orang yang mabuk itu. Maka kebanyakan orang lebih baik memilih diam. Meskipun itu juga dibolehkan, tapi itu adalah ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Sangat kritis posisi imannya ketika ada kemungkaran, kemudian diam, membisu, hanya menolak dengan hati. Itu adalah ad'aful iman, kedudukan iman yang sangat-sangat kritis, sangat-sangat membahayakan. Karena bisa jadi kemungkaran semakin merajalela, ketahanan dianya semakin lemah, bahkan bisa jadi keluarganya akan kena kemungkaran itu. Jadi ilat yang kedua, kita harus berani mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Maka di sini dibutuhkan bukan hanya sosok individu-individu, tapi kebersamaan. Dengan kebersamaan ini, maka kita semakin kuat, dan orang-orang yang berbuat kemungkaran pun akan berpikir 3 kali untuk menolak atau menentang cegahan kita. Karena kitanya kompak bersama-sama. Apalagi diawali oleh pemegang kekuasaan yang cukup dengan sekali tanda tangan, beres semua kemungkaran itu. Jika yang berperannya itu adalah penguasa. Larangan LGBT, tinggal tanda tangan aja. Selesai. Alhamdulillah pengurus MUI Pusat sedang merumuskan draft undang-undang anti LGBT. Kita tinggal doa dan mendukung.
Ilat yang ketiga, agar kedudukan kita tetap menjadi khairul ummah adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dalam arti kita yakin semua ketentuan Allah itu adalah benar. Semua perintah-perintah Allah itu akan membawa kemaslahatan untuk kehidupan manusia, dan semua yang dilarang Allah itu akan mendatangkan dampak kemadharatan. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Ada yang bertanya, kenapa tu'minuna billah ditempatkan di ilat yang terakhir? Kenapa enggak di pertama, syaratnya beriman dulu? Tapi ini kenapa amar ma'ruf dulu, kemudian nahi mungkar, kemudian baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata bahwa perbuatan mengajak orang lain berbuat baik, perbuatan mencegah orang lain berbuat kemungkaran, itu harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amar ma'ruf karena lillahi taala. Kita mencegah perbuatan kemungkaran karena lillahi taala. Karena ternyata ada juga umat lain yang mau mengajak kebaikan-kebaikan. Ada juga umat yang lain mencegah kemungkaran-kemungkaran. Tapi karena tidak didasari oleh tu'minuna billah, maka perbuatan mereka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Habitat a'maluhum. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah enak diberi posisi oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah kedudukan yang mulia sebagai khairul ummah. Tinggal bagaimana kita mempertahankannya dengan melaksanakan 3 sebab itu, 3 ilat itu. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang lain berbuat kebaikan-kebaikan. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar, mau mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Dan yang ketiga, tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi akbar.